Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ita Afriani, di mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan. Di sesi ini, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pada klien remaja. Ya. Jadi ini dikhususkan, materi ini dikhususkan bagi perawat yang nantinya kemungkinan ketika di lahan praktik bertemu dengan pasien-pasien remaja seperti itu. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Ya. Sebagai pendahuluan, kita lihat dari sensus penduduk ya. Dari sensus penduduk di tahun 2020 kita bisa melihat pertumbuhan populasi dari remaja. Ya, kita kenal ada gen Z, ada gen post gen Z, ada milenial, ada gen X dan baby boomer. Nah, dari masing-masing populasi ini kita bisa menggambarkan bahwa ternyata yang paling besar dari 100% populasi penduduk di Indonesia berada di populasi Gen Z atau generasi Z ya, sebesar 27,94%. Angka yang cukup fantastik dilihat dari populasi sebuah negara. Nah, untuk komposisi penduduk Indonesia di tahun 2001, menurut sensus penduduk ini, kita juga bisa melihat ternyata banyak sekali usia-usia milenial, ya, usia-usia remaja. Hal ini juga sesuai dengan isu yang berkembang bahwa piramida terbalik ya, kita sudah mengalami bonus demografi ya, bonus demografi di mana dari demografi yang ada di penduduk Indonesia dikuasai atau didominasi oleh usia-usia produktif ya. Nah, generasi milenial ini atau Gen Z ini mempunyai kekuatan yang jika tidak dibarengi dengan kekuatan yang lain, ini bisa menjadi ancaman dan tantangan ya, sekaligus juga peluang. Nah, makanya sekarang ini banyak sekali ya, baik dari sisi positif maupun negatifnya, pertumbuhan populasi remaja ini menjadi sorotan ya, karena memang ini bisa terjadi 100 tahun sekali ya, 100 tahun sekali. Bisa dibayangkan ya bagaimana peluang ini bisa jadi tadi bisa menjadi sebuah keuntungan, tapi juga bisa menjadi malapetaka manakala pemerintahannya atau negara yang mengalami pertumbuhan bonus demografi ini menjadi tidak peka terhadap peluang yang didapatkan ya. Nah, teman-teman mungkin dari sekian banyak mahasiswa yang ada di UHB, nah kira-kira kalian masuk di generasi mana nih? Generasi X atau generasi milenial? Nah, kita bisa melihat ya dari sini. Oke, nah ini apa yang disebut post Gen Z? Ini lahirnya perkiraan tahun 2013 ke atas. Ya, Gen Z ini sekitar 97 sampai 2012. Ya, kalau teman-teman mungkin sudah masuknya ke post Gen Z ini ya, sudah lebih ke sini. Oke. Baik. Nah, apa yang dibutuhkan seorang anak atau remaja untuk menjadi orang dewasa ini yang nantinya juga akan kita bahas. Di sini, sebelum kita bicara pasien remaja, kita juga harus punya wawasan tentang bagaimana sih kehidupan seorang remaja tersebut. Nah, apa yang dibutuhkan seorang anak remaja untuk bisa kemudian menjadi orang dewasa seutuhnya. Yang pertama adalah bagaimana kedekatan mereka ya, menjalin hubungan dekat dengan penuh percaya. Jadi tanpa adanya hubungan saling percaya dengan remaja, akan sulit bagi seorang perawat untuk kemudian melakukan intervensi yang lebih dalam
terutama misalnya nanti berhubungan dengan penyakit pasien yang berusia remaja. Kemudian yang kedua, mengatasi perpisahan dan membuat keputusan yang mandiri. Seringkali di usia remaja, ketika mereka remaja terus mengalami perpisahan, ini membuat mereka menjadi orang yang mudah galau, gitu ya, seperti tidak berguna, ya, bahkan kebanyakan di area sekarang, di isu yang berkembang sekarang, banyak depresi yang dialami oleh remaja. Nah, salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan mereka terhadap kenyataan, misalnya terjadi perpisahan, baik itu dengan orang tua, dengan sahabat, dengan teman dekat dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengatasi konflik interpersonal secara bersama. Ya, konflik interpersonal, inter itu berarti berhubungan dengan remaja tersebut dengan remaja yang lain, ya, di luar dirinya. Nah, konflik-konflik pertemanan antar terjadinya perpecahan, misalnya ada geng-geng seperti itu, ini juga dikhawatirkan menjadi salah satu bentuk yang nantinya akan mengancam integritas seorang remaja, ya. Jadi kemampuan seorang remaja dalam mengatasi konflik interpersonal ini akan sangat membantu terhadap eksistensinya si remaja ini untuk menuju kehidupan orang dewasa, ya. Jadi semakin pandai mereka mengatasi konflik interpersonal, mereka akan lebih mudah untuk kelak menjadi orang dewasa yang seutuhnya. Kemudian yang keempat, menyatakan perasaan senang dan tidak menyenangkan. Nah, untuk menyatakan perasaan senang mungkin sekarang ini banyak sekali ya, bisa kita lihat ramainya medsos gitu ya, mulai dari perkembangan aplikasi yang sekarang ini juga sangat banyak gitu ya. Nah, ini juga harus dilihat dari sisi positif dan negatifnya ya. Jadi jangan sampai perkembangan zaman yang memang sangat tidak bisa kita cegah, ini kemudian bisa merontokkan atau mengikis jati diri seorang remaja. Ya. Menyatakan perasaan senang itu wajar, tapi jika terlalu bebas ya, tidak ada batasannya, ini juga akan menjadi sebuah bumerang nantinya. Termasuk menyatakan perasaan tidak menyenangkan, ini juga harus dibutuhkan keterampilan khusus bagi seorang remaja, ya. Alih-alih menyatakan perasaan tidak menyenangkan, malah ini bisa menyebabkan konflik ya, konflik terutama tadi konflik interpersonal. Kemudian yang kelima, mengatasi frustasi dan kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, ini kaitannya tadi ya dengan maraknya remaja-remaja yang mengalami depresi, biasanya karena tadi ketidakmampuan dalam mengatasi frustasi dan kejadian tidak menyenangkan. Sementara ini kita banyak dihadapkan pada kenyataan yang mungkin tidak semua orang bisa mengatasinya, ya. Nah, kemampuan seorang remaja mengatasi frustasi ini akan sangat mendukung terhadap tercapainya kemampuan atau kematangan mental untuk menjadi seorang dewasa yang lebih baik. Kemudian yang keenam, mengatasi penundaan kepuasan. Ya, kita kenal di usia remaja seringkali disebut sebagai usia yang penuh dengan gejolak. Ya, gejolak ini jika tidak diatasi dengan baik dan banyak si remaja ini banyak belajar tentang bagaimana mengatasi gejolak ini, akan berdampak pada hal-hal yang dikhawatirkan jatuh pada hal-hal yang negatif. Ya, nah, kemampuan remaja dalam mengatasi penundaan kepuasan ini akan sangat berdampak juga pada kestabilan mental, ya. Jadi karena tadi ya banyak sekali terjadi perubahan pada diri remaja, baik secara fisik maupun secara mental, ini nantinya akan sangat mendukung terjadinya perubahan mental kelak di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7 adalah bersantai dan bermain. Ya, mungkin masa bermain sudah lewat, tetapi bukan berarti di masa remaja ini si remaja tidak punya kesempatan untuk bermain. Ya, seringkali bermain ini menjadi salah satu media untuk melepaskan
kepenatan, melepaskan, merilis perasaan ya, merilis perasaan atau mengurai perasaan tadi, tidak menyenangkan dan sebagainya. Akan tetapi ini juga menjadi hal yang bisa berakibat negatif manakala bersantai dan bermain ini terlalu diumbar atau terlalu dituruti ya. Sehingga di masa remaja ini sangat dibutuhkan keseimbangan ya antara kapan kondisi yang serius, kapan kondisi untuk bersantai. Nah, tujuan umum daripada kita mengetahui perkembangan pada remaja ini tidak lain yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan remaja akan penghargaan ya. Banyak remaja mengalami gagal atau tidak berhasil menemukan jati dirinya karena biasanya mereka tumbuh tanpa penghargaan, terutama dari orang terdekatnya yaitu orang tua ya. Padahal ketika seorang remaja itu mendapatkan penghargaan terutama dari orang tua, itu sangat bermanfaat untuk perkembangan mental positifnya ya. Kemudian yang kedua menurunkan ketegangan dan perilaku defensif ya. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga menjalin hubungan yang positif, meningkatkan identitas diri, menyelesaikan tumbuh kembang yang terfiksasi. Jadi misalnya ada tumbuh kembang di masa sebelumnya yang belum terlampiaskan, dengan mengetahui perkembangan usia remaja ini bisa lebih bebas untuk mengembangkan dirinya. Kemudian yang keenam, komunikasi yang efektif, mencegah destruktif, dan pemeliharaan kesehatan fisik, serta yang ke-9 adalah melalui uji coba realita yang tepat ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang uji realita ini. Nah, itu tadi sekilas pandang ya sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke pemahaman terkait siapakah remaja. Oke. Nah, siapakah remaja? Nah, dalam istilah bahasa Inggris, remaja sebagai adolescent yang diambil dari bahasa Latin, yaitu yang bermaksud to grow up atau to grow to maturity. Ya. Ahli psikologi berpendapat bahwa zaman remaja ini atau saat peralihan antara zaman anak-anak dengan zaman dewasa. Ya, meskipun kalau di Islam sendiri sebenarnya tidak ada istilah remaja ya, adanya itu akil balik, di mana seorang dikatakan akil balik itu kalau secara fisik sudah matang, juga diikuti dengan mental juga yang sudah matang. Nah, kebalikannya sekarang ternyata banyak anak-anak yang disebut remaja itu secara fisik sudah matang, tetapi ternyata secara mental itu belum matang. Nah, ini yang menjadi PR besar, terutama juga untuk perawat seperti itu. Ya, remaja menurut Blair, Jones, and Simon tahun 91 menyatakan bahwa pembelajaran sosial anak-anak adalah berdasarkan pembelajaran sosial dalam keluarga. Tetapi pada remaja, pembelajaran sosial tersebut adalah di luar pengawasan orang dewasa. Ciri-ciri remaja menurut Charter and Stone. Masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak dengan dewasa. Wujudnya berupa kematangan jasmani dan sejatinya dikaitkan dengan proses balik. Nah, ini ya, ada kaitannya dengan balik. Masa remaja sering dikaitkan dengan mencari kebebasan emosi, sosial, dan ekonomi. Mereka menganggap dirinya sudah bisa menentukan apa yang terbaik buat dirinya ya. Nah, ini juga harus tetap diwaspadai dan juga harus tetap dalam pengawasan orang tua ya. Meskipun dalam perkembangan mentalnya, remaja biasanya menganggap seperti ini. Remaja juga selalu menunjukkan perasaan ingin tahu yang lebih menyeluruh terhadap diri mereka dan juga alam sekeliling. Makanya tak jarang seorang remaja itu tidak ingin dikekang ya. Mereka lebih senang jika diberikan kebebasan, diberikan ruang untuk bisa mengembangkan dirinya. Apa yang terjadi dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi di saat ini, ya salah satu penyebabnya adalah kegagalan dalam membangun komunikasi. Ini salah satu bentuk, sebenarnya sudah banyak sekali ya kalau
fenomena permasalahan remaja saat ini, ya dimulai dari penyalahgunaan narkoba, ya, buat obatan terlarang, kemudian hubungan di luar nikah, sampai mengakibatkan seorang remaja itu misalnya mengalami kehamilan dini, ya kehamilan di luar nikah yang akhirnya menyebabkan mereka depresi, keguguran, dan sebagainya. Ya, biasanya konflik-konflik interpersonal ini seringkali menjadi bahasan utama ketika kita membahas orang remaja. Selanjutnya masalah utama pada remaja. Nah, masalah utama pada remaja ya, tidak jauh beda dari gambar di atas, yaitu perilaku seksual, keinginan bunuh diri, keinginan lari dari rumah, perilaku antisosial, perilaku mengancam, nafsa, hipokondriasis, dan takut sekolah. Masalah-masalah utama ini pasti ada akarnya ya, pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Nah, apa saja yang nanti latar belakang dari masalah remaja ini? Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, salah satunya tadi karena kegagalan komunikasi. Nah, bagaimana prinsip dasar komunikasi pada remaja? Ya, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, perasaan dan konflik cenderung diekspresikan melalui perilaku kasar daripada verbal. Jadi, seorang remaja yang mengalami konflik seringkali tidak diperlihatkan melalui ungkapan verbal, tapi lebih banyak melalui perilaku. Ya, terkadang kita bisa melihat ada seorang remaja yang sangat tega. Ya, baru kemarin saya melihat sebuah tayangan ada remaja yang hanya karena tidak dibelikan HP oleh orang tuanya tega membakar rumahnya sendiri, gitu yang terbuat dari kayu, ya, terbuat dari kayu seperti itu. Bisa dibayangkan bagaimana akhirnya, ya. Nah, perasaan-perasaan ini seringkali meluap, ya, karena tadi kegagalan dalam melakukan komunikasi. Mungkin orang tuanya atau dianya sendiri belajar dari orang tua yang mungkin belum bisa menjembatani bagaimana mengatasi konflik pada remaja tersebut. Kemudian yang kedua, remaja mempunyai bahasa sendiri. Ya, mungkin teman-teman kalau saya lihat chattingnya mahasiswa ya, kadang ada bahasa-bahasa yang sering disingkat gitu ya. B aja ya, maksudnya ternyata biasa aja gitu ya. Nah, ini merupakan pola ya, pola komunikasi yang kalau tidak disadari dan dimengerti oleh orang tua khususnya, ini bisa menjadi sebuah masalah ya, terutama dalam komunikasi ya. Sehingga untuk bisa menjalin hubungan yang dekat dengan remaja ya, orang tua atau orang dewasa, mungkin saya sendiri juga sebagai dosen juga harus bisa memahami atau mempelajari ya, minimal mempelajari, oh ternyata remaja sekarang pola komunikasinya seperti ini ya, karena tadi mereka mempunyai bahasa sendiri. Kemudian yang ketiga, kata-kata kotor. Nah, kata-kata kotor seringkali diucapkan oleh remaja yang sangat terganggu. Nah, ini biasanya kalau sudah tidak mereka tidak mampu mengelola emosinya dan juga bisa dilatar belakangi karena pergaulan ya. Seringkali kalau pergaulannya memaksa sering mendengar kata-kata kotor, nah itu yang akhirnya mereka ungkapkan pada saat mereka marah. Kemudian yang keempat, banyak data yang diperoleh hanya dengan mengamati tingkah laku remaja. Nah, misalnya dari cara berpakaian dan lingkungan. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana remaja sekarang itu kalau untuk masalah fashion itu cepat banget ya, mulai dari yang terupdate dan sebagainya. Ya itu karena tadi mereka biasanya lebih mengamati ya perkembangan sekarang ini melalui medsos misalnya. Nah, berikutnya kiat komunikasi dengan remaja. Nah, karena memang dari beberapa survei masalah remaja ini memang seringkali di latar belakangi dari masalah komunikasi. Oleh karenanya kita sebagai seorang perawat kita harus bisa melihat ya, mungkin teman-teman yang masih remaja akhir atau dewasa awal juga bisa merasakan ini ya. Nah, yang pertama
kiat berkomunikasi dengan remaja, membuka hati atau membuka pintu. Caranya bagaimana? Ya, caranya bisa dengan langkah kedua, ya, mendengar aktif, bisa berempati. Jadi terkadang remaja itu banyak bercerita atau pengen curhat dan sebagainya. Nah, kalau ingin meraih hati mereka, ya kita bisa menjadi pendengar aktif atau active listening, berusaha untuk bisa berempati, ya, lebih melihat apa yang mereka rasakan dengan cara memahami, bukan kemudian menjudgment atau menghakimi. Kemudian yang keempat, menyesuaikan emosi kita dengan emosi mereka, kecuali dalam situasi yang mengancam. Nah, kalau misalnya kita melihat ada remaja yang hendak bunuh diri, ya otomatis kita harus segera mengatasinya dengan cepat, ya. Bukan kemudian tadi berempati, enggak ya. Empatinya harus dibuktikan dengan tindakan yang cepat, yaitu menyelamatkan nyawa mereka, ya. Itu sebagai contoh. Kemudian yang kelima, tidak terus-menerus memberi nasihat kecuali diminta, ya. Biasanya remaja ini paling anti dengan nasihat. Mereka akan menjauh dari orang yang suka menasehati. Betul tidak? Ya, silahkan teman-teman uh, apa teman-teman jawab ya dalam hati. Ya, karena memang secara naluri remaja ini lebih senang dengan mereka yang mau diajak curhat atau misalnya mau mendengarkan atau misalnya bisa menjadi sharing partner gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak nasihat, biasanya mereka akan lebih define ya, menghindar ya, dan bahkan menjauh. Ya, oleh karenanya hindari memberi nasihat pada remaja. Caranya tadi ya, kita harus lebih banyak berempati, lebih banyak mendengarkan. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya mereka akan lebih mudah untuk membuka hati. Nah, kalau sudah membuka hati, misalnya kita baru memberi nasihat, itu akan lebih mudah diterima. Keenam, bayangkan diri Anda seperti mereka. Nah, ini salah satu bentuk empati itu mensejajarkan diri kita dengan mereka. Jadi, misalnya mereka mengeluh uring-uringan, galau, dan sebagainya, kita coba memposisikan diri kita sebagai diri mereka, sehingga kita tidak mudah untuk menjudgment atau memberikan penilaian. Kemudian yang ketujuh, mengendalikan emosi, ya, tidak mudah marah, menghakimi, dan sebagainya. Dukung untuk mulai bicara, ya, jadi memberi kesempatan si remaja ini untuk bicara. Terus yang kesembilan, gembira. Ya. Nah, gembira juga ini sangat penting karena ini menjadi muka awal ya ketika kita berkomunikasi dengan remaja. Kalau dari pandangan pertama saja kita misalnya tidak murah senyum, kemudian memperlihatkan muka yang acuh, cuek, tidak sumringah misalnya ya. Nah, ini akan menutup celah bagi remaja untuk bisa membuka hati terhadap kita. Jadi be happy gitu ya, happy ketika berhadapan dengan remaja. Ini menjadi salah satu pintu untuk membuka komunikasi yang lebih dalam dan lebih baik dengan remaja. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan tahap proses keperawatan. Ya, dimulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Nah, pada saat melakukan pengkajian, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan pada saat melakukan pengkajian pada pasien dengan usia remaja. Yang pertama adalah kepercayaan. Ya, tadi untuk membuka kepercayaan atau trust terhadap remaja, langkah-langkah tadi bisa kita lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan kegembiraan ya, tadi juga sudah disampaikan. Kemudian kenyamanan dan keamanan ya. Kenyamanan ini juga terkait tadi, kalau pasiennya sudah percaya, nah pasiennya sudah percaya dengan kita, pasiennya juga sudah nyambung dengan kita. Biasanya tingkat kenyamanan dan keamanan ini terkait dengan misalnya mereka cerita, sharing atau curhat, kita bisa menjaga rahasia mereka. Ini juga akan memperlihatkan kualitas dari hubungan seorang perawat dengan remaja. Kerahasiaan ini juga terkait dengan tadi ya keamanan ya, selain keamanan dari sisi fisik juga dari sisi mental. Kemudian ya K4E kalian bisa
singkat itu sebagai jembatan keledai. Jadi dalam hal pengkajian, pegang K4 dan 1E. 1E ini adalah empati, ya. Empati atau bisa mensejajarkan posisi kita sebagai posisi mereka, atau seolah-olah kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, ya. Nah, K4 1E ini menjadi kunci pada saat kita melakukan pengkajian terhadap pasien remaja, ya. Kalau kunci ini bisa kita gunakan atau kita aplikasikan, ya, kita akan lebih mudah untuk melakukan asuhan keperawatan. Nah, pada saat diagnosa, diagnosa ini yang harus kita camkan adalah tanggung jawab dan tanggung gugat. Ini terkait juga dengan legalitas kita, ya, kredibilitas kita sebagai seorang perawat, kemudian keterlibatan dalam penentuan diagnosa remaja. Jadi dalam menentukan diagnosa, tidak ada salahnya kita melibatkan remaja dalam penentuan diagnosa. Dan ini bisa membuktikan bahwa sudah terjadinya trust, ya, antara perawat dan pasien. Berikutnya pada saat perencanaan. Pada saat perencanaan kita juga bisa melakukan tindakan melibatkan si remaja ini dalam penyusunan perencanaan, ya. Dan ini bisa dengan diskusi, ya. Tadi kalau di awal kita sudah bisa meraih hati si remaja ini, akan sangat mudah untuk mencapai di fase perencanaan ini. Jadi ada keterlibatan, kemudian ada kebersamaan. Ya. Selanjutnya di fase pelaksanaan, ini juga masih tetap membutuhkan keterlibatan, kepercayaan, penghargaan, dan humor, ya. Nah, pada saat pelaksanaan implementasi, seringkali kan mungkin pada saat ada tindakan-tindakan medis yang membutuhkan kesiapan mental, ya, seorang perawat bisa menggunakan teknik komunikasi dengan penghargaan atau dengan humor, ya. Penghargaan misalnya dengan mengucapkan terima kasih sudah bisa bekerja sama terkait pelaksanaan tindakan-tindakan medis, kemudian bisa diselingi dengan humor. Nah, humor ini fungsinya untuk mencairkan suasana agar si remaja ini tidak dalam kondisi tegang. Terakhir dalam fase evaluasi ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan kriteria yang jelas, ya. Dengan kriteria yang jelas dan juga kebersamaan, diharapkan pasien remaja ini juga semakin punya rasa percaya terhadap tim medis, khususnya juga perawat. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi dengan remaja? Nah, sebagai bahan refleksi di kehidupan kita sekarang ini, kalau misalnya anak zaman dulu, ya, kita bisa lihat perilakunya, kegiatannya, sopan santunnya, fasilitasnya, ya. Zaman dulu mungkin beda sekali dengan sekarang, ya. Kalau zaman dulu bisa diajak makan bersama di ruang keluarga. Nah, kalau sekarang mungkin akan sangat sulit, ya, karena masing-masing punya jadwalnya masing-masing. Nah, kedekatan antara remaja dengan orang tua di zaman dulu dan sekarang juga sudah sangat banyak berubah, ya, karena banyak sekali perbedaan, ya, perbedaan terutama tadi misalnya orang tuanya terlalu sibuk, anaknya juga sibuk, ketemunya hanya pada saat malam. Sementara kalau malam masing-masing sudah dalam kondisi capek, akhirnya langsung tidur. Tidak ada komunikasi. Nah, komunikasi yang mungkin tidak sering tapi berkualitas itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani lancarnya komunikasi, ya. Jadi ada quality time, ya, antara orang tua dan remaja. Nah, mengapa banyak muncul permasalahan antara remaja dan orang tua? Ini ada bagan, ya, remaja di mata orang tua vs remaja orang tua di masa remaja, di mata remaja, ya. Nah, remaja di mata orang tua biasanya yang tergambar di benak mereka adalah
banyak merubah kebiasaannya, ya. Biasanya dalam kondisi misalnya sering nyuruh-nyuruh anak-anak untuk disiplin, untuk taat aturan dan sebagainya. Dan remaja di mata orang tua biasanya apa namanya, ada yang melabeli anak pembangkang, nakal, mulai aneh-aneh, susah diajak komunikasi. Ya, ini persepsi orang tua terhadap remaja. Nah, sementara orang tua di mata remaja, ya tadi banyak mengatur, ya banyak maunya, ya misalnya pelit, ya susah untuk dimintain uang saku misalnya, egois, curiga melulu, dan susah diajak diskusi. Nah, ini kesenjangan yang bisa dilahirkan di masing-masing kubu, ya, antara kubu remaja dengan kubu orang tua. Bagaimana untuk mengatasi ini? Nah, filosofi komunikasi, ya. Bapak di usia 30 tahun berhadapan dengan anak usia 10 tahun. Orang tua berkeinginan anak mendongakkan kepala ke atas, ya, misalnya nih. Nah, anak menginginkan orang tua menundukkan pandangannya ke bawah. Makanya tidak pernah ketemu, ya. Lebih mudah mana? Oke. Bisa dijawab kira-kira? Bapak yang usia 30 tahun dengan anak usia 10 tahun. Si bapak ini ingin sekali si anak itu mendongakkan kepala ke atas. Nah, sementara anak ingin orang tuanya menundukkan pandangannya ke bawah. Nah, masing-masing punya keinginan. Nah, untuk mensejajarkan akan lebih mudah seperti apa? Nah, berarti orang tua lah yang harus kemudian mensejajarkan pandangannya. Tidak mungkin seorang anak itu, apalagi usia 10 tahun, bisa mensejajarkan matanya dengan mata orang yang lebih dewasa. Nah, akan sangat mudah manakala si bapak ini kemudian merunduk sebentar, menyamakan matanya, ya. Ini merupakan salah satu filosofi komunikasi, ya. Mengalah untuk menang, artinya dengan mengalah kita mensejajarkan mata kita dengan anak, itu akan lebih mudah untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Nah, pola komunikasi orang tua pada anak juga dibentuk sejak mereka usia dini. Dan ini akan sangat terkait dengan yang namanya keteladanan. Anak akan belajar dari orang tua, di mana orang tua itu berkomunikasi. Misalnya antara ibu dengan ayah, ya, ayah dengan anak, ibu dengan anak, gitu juga sebaliknya. Ayah dengan orang tuanya, ayah ibu dengan orang tuanya, dan sebaliknya. Itu menjadi salah satu kunci, ya, bagaimana anak mempelajari komunikasi sejak dini, ya. Jadi dengan keteladanan, dengan contoh, itu menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi dengan mereka di usia remaja. Jadi kalau kita melihat remaja sekarang ini banyak mengalami permasalahan, sebenarnya kesalahan itu tidak mutlak ada pada mereka, ya. Tapi yang harus dirunut adalah bagaimana orang tuanya memberikan keteladanan pada mereka sejak dini. Nah, komunikasi dalam pengasuhan itu dimulai dari waktu ke waktu. Ini beberapa prinsip yang harus dipahami, ya, khususnya bagi seorang perawat. Jadi komunikasi dimulai dari sejak dini dan dimulai dari waktu ke waktu. Perkembangan komunikasi setiap masanya, mulai dari bayi, anak-anak, toddler, usia sekolah sampai kemudian dewasa, ini sangat mempengaruhi kualitas komunikasi. Kemudian keterlibatan, bukan hanya melihat, ya. Terlibat, bukan hanya melihat. Akan sangat berbeda antara terlibat dan melihat. Nah, kaitannya dengan ini, saya kemarin membaca salah satu artikel terkait dengan fatherless country, ya. Ternyata Indonesia itu menduduki peringkat kedua setelah Amerika terkait dengan fatherless country. Apa itu fatherless country? Jadi ayah ada, tiada.
Jadi ada banyak ayah yang ada di dunia ini, di Indonesia terutama. Tetapi mereka jarang terlibat dalam pengasuhan ke anak. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan sekarang ini. Banyak ayah yang kurang memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, isu yang sekarang beredar adalah banyaknya kasus-kasus LGBT, ya, kasus-kasus transgender. Nah, salah satu dari kesenjangan tadi ya, ketika seorang ayah hanya melihat tapi tidak terlibat dalam pengasuhan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ada saingan, ya, akan sangat melukai perasaan anak pada saat mereka dibanding-bandingkan, sehingga sebaiknya dihindari yang namanya membandingkan atau ada saingan. Kemudian yang keempat, berbincang, bukan berbicara. Beda antara berbicara dan berbincang. Kalau berbincang itu mengandung arti ada feedback, ya, ada timbal balik, ngobrol seperti itu ya, bukan hanya berbicara. Kalau berbicara ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Nah, kalau berbincang itu masing-masing pihak memberikan feedback, ya, sehingga ini yang harus lebih banyak ditanamkan pada saat berkomunikasi dengan remaja. Ada kalanya kita menjadi pendengar, ada kalanya kita bicara, ya. Posisi ini harus seimbang ketika kita melakukan komunikasi dengan remaja. Kemudian yang kelima, melindungi, bukan mengurung, ya. Melindungi juga tidak harus dengan ini ya. Jadi dalam berkomunikasi kasih kepercayaan, ya. Melindungi ini dengan satu cara dengan cara memberikan kepercayaan pada remaja, ya. Misalnya diberi kesempatan untuk mengelola keuangan, diberi kesempatan untuk mengelola waktunya, ya, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap apa yang kita berikan. Tegas, bukan keras, ya. Beda antara tegas dan keras, ya. Kalau keras biasanya menimbulkan efek takut, ya. Takut, kemudian khawatir dan sebagainya, rasa dikekang, ya. Tapi kalau tegas itu menimbulkan kesadaran, ya. Kemudian memberikan kebebasan, ya. Kebebasan tadi bukan tanpa batas, tapi tetap memberikan ruang, ya, pada seorang remaja untuk bisa mengembangkan dirinya. Terakhir, memaafkan dan meminta maaf, ya. Kalau memaafkan itu kaitannya seorang ayah, ya, misalnya anaknya sedikit melakukan kesalahan, ya, kita memaafkan, itu hal yang biasa. Tetapi meminta maaf pada anak ini menjadi hal yang luar biasa. Banyak orang tua yang merasa gengsi untuk meminta maaf ke anak, padahal ketika seorang orang tua meminta maaf ke anak, ini akan sangat membekas pada jiwa si anak. Bahkan mereka merasa sangat dihargai, merasa dimanusiakan, seperti itu. Sehingga akan sangat penting bagi seorang orang tua, bagi perawat, misalnya melakukan kesalahan, ya it's okay gitu ya, tetap berani untuk meminta maaf. Sebagai penemuan, coba teman-teman camkan beberapa pertanyaan ini, ya. Misalkan teman-teman nanti akan berprofesi sebagai seorang perawat dan dihadapkan pada pasien remaja. Katakanlah remaja ini dengan permasalahan kenakalan remaja atau mengalami penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ya, sebelum teman-teman melakukan pengkajian, melakukan asuhan keperawatan, coba kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Berapa jam berinteraksi dengan anak? Yang mungkin ini bisa kita referkan ke orang tua juga, ya. Orang tua sebagai salah satu penanggung jawab si remaja ini, berapa jam sih mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka? Kemudian berapa jam berpikir tentang perkembangan anak, ya, bukan hanya memikirkan pekerjaan, memikirkan masa depan mereka. Sementara masa depan yang sekarang tidak mereka pikirkan. Nah, ini merupakan kekeliruan, ya.
terutama dalam hal pengasuhan. Jadi akan sangat penting bagaimana kita berpikir tentang perkembangan mereka dibanding hanya memikirkan masa depan mereka. Selanjutnya, sampai kapan sih kita akan mendampingi anak kita? Ya, ini juga pertanyaan yang ketika kita renungkan, pastinya akan membutuhkan waktu yang panjang. Kita tidak bisa melihat bagaimana, misalnya sebagai orang tua, ya saya sendiri sebagai orang tua, sampai kapan sih akan terus mendampingi mereka? Karena umur kita mungkin juga tidak sepanjang orang-orang dulu ya. Nah, apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan sebagai seorang orang tua, yang nantinya juga nanti berimbas pada peran kita sebagai seorang perawat. Nah, selanjutnya kunci komunikasi persuasif pada remaja. Untuk dapat menjelaskan perasaan remaja, nah, penting untuk menghindari prasangka. Ya, jadi kita nggak usah terlalu banyak prasangka, apalagi terlalu banyak baper gitu ya. Perhatikan dengan cermat pesan verbal dan non-verbal. Apakah ada ketidaksesuaian antara ucapan dengan gestur tubuhnya? Nah, ini juga membutuhkan keterampilan bagi seorang perawat atau juga orang tua. Lihat, dengar, dan rekam. Ya, amati semuanya. Bedakan pesan yang emosional. Ya, seringkali remaja itu marah ya. Hal itu tidak mencerminkan emosi sebenarnya. Bisa jadi mereka sebenarnya sedang merasa sedih, tetapi yang keluar itu justru emosional. Ya, ini sering kali terjadi. Anak-anak yang hidup di jalanan, ya mereka sering mengekspresikan emosinya dengan cara yang sering kita lihat ya. Mungkin seperti anak-anak pang kayak gitu ya, banyak merubah action di tubuhnya seperti itu. Hal ini sebenarnya mereka tujukan untuk menarik perhatian orang lain, ya. Karena sejatinya sebenarnya mereka tidak mendapatkan perhatian terutama dari orang tuanya, ya. Jadi bedakan pesan yang emosional dengan perasaan yang sebenarnya. Kemudian beri respon yang positif. Ya. Respon yang positif ini akan sangat penting untuk menaikkan harga diri mereka. Jadi terkadang hanya ucapan terima kasih atau kemudian minta maaf itu sangat berdampak pada respon positif, terutama menaikkan harga diri mereka. Ya. Kemudian jangan menggunakan nada suara yang tinggi, apalagi berteriak. Ya, wah hindari sekali itu ya, karena mereka akan sangat mudah untuk lari atau defend gitu ya. Minta klarifikasi, apakah respon itu benar? Ya, jadi sekali lagi ini kaitannya dengan tadi banyak hal ya, minta klarifikasi, hindari prasangka, ya. Nah, ini salah satu cara-cara untuk membangun komunikasi yang persuasif dengan remaja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Ya, sebagai orang tua, saya ingin sekali mengucapkan bahwa anakku adalah cerminanku, ya, tidak akan jauh-jauh ya. Buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Nah, filosofi ini juga akan teman-teman camkan ya nanti kelak, ketika teman-teman sudah punya keluarga sendiri seperti itu. Oke. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di forum diskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.